dengan sempurna di dalam perjanjian baru. Apa contohnya? Di perjanjian lama, khususnya Zakaria pasal 1 ayat 12 sampai 13. Sudah dicatat bahwa suatu saat Yesus akan dikhianati dari salah satu muridnya. Zakaria itu perjanjian lama. Dan sudah ditulis juga dalam Zakaria besaran uang yang diterima oleh Yudas yang akan mengkhianati Yesus di kemudian hari, yaitu sebanyak 30 keping perak. Kalau kita mau hitung dalam bentuk rupiah, ini sama dengan 311.000 lebih, kurang sedikit. Itu sudah dicatat dalam perjanjian lama. Dan memang betul terjadi, digenapi dalam perjanjian baru di Matius pasal 26 ayat 15 sampai 16 dan juga Matius pasal 27 ayat 3 sampai 10. Hal ini membuktikan, oh Yesus itu Tuhan. Kan? Terrealisasinya, terbuktinya. Apa yang dituliskan dalam perjanjian lama terjadi di dalam perjanjian baru. Yang kedua, penderitaan Yesus sudah dicatat di dalam perjanjian lama Yesaya 53 ayat 7. Perjanjian lama. Dan terrealisasi banyaknya penderitaan aniaya yang dialami oleh Yesus itu di perjanjian baru. Khususnya di Matius pasal 27 ayat 12 sampai 14. Bahkan Yesus akan dihitung bersama orang-orang berdosa. Itu sudah dicatat di dalam perjanjian lama Yesaya 53 ayat 12. Dan terrealisasi dan terjadi betul. Yesus itu disamakan seperti orang berdosa di dalam perjanjian baru dan lebih spesifik dicatat dalam Lukas 23 ayat 33. Bagaimana dengan korban penghapus dosa? Juga sudah dibuatkan, sudah dicatatkan, sudah direncanakan di perjanjian lama. Mazmur 22 ayat 14 sampai 19. Dan benar-benar itu terjadi atau tergenapi di perjanjian baru. Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai dengan 24. Bahwa Yesus itu akan menjadi korban penghapus dosa. Bahkan Yesus sebelumnya sudah mengkonfirmasi kepada para muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari tua-tua imam kepala ahli Taurat, orang Farisi ini maksudnya. Mereka-mereka itu akan membunuh Yesus tapi Yesus akan mati dan juga bangkit pada hari ketiga. Dicatat dalam Matius 16 ayat 21 sampai dengan dan juga Matius 17 ayat 22. Maka Yesus mengatakan, dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Semua perkataan Yesus ini terrealisasi. Jadi, saudara, terjadi di dalam 4 Injil Matius, Markus, Lukas. Kesimpulannya apa? Dari bukti-bukti nubuatan tentang kematian Yesus dalam perjanjian lama dan digenapi perjanjian baru. Satu, nubuatan kematian Yesus di PL dan terrealisasi di perjanjian baru. Itu tidak pernah terjadi seperti dialami oleh para nabi dan para rasul. Tidak pernah terjadi. Hanya Yesus yang sudah dinubuatkan, direncanakan di perjanjian lama akan mengalami kematian dan nanti akan terrealisasi di perjanjian baru. Hanya Yesus. Kok bisa ya? Karena Yesus itu Tuhan. Karena Yesus itu Allah. Maka untuk itu lesannya perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu ibarat mata uang yang terdiri dari dua sisi, nilai nominal dan burung Garuda. Kalau salah satu sisi dari mata uang itu saudara hilangkan, taruhlah burung Garuda ya. Misalkan 500 ya 5 rupiah ya, 500 rupiah. Saudara buang saja itu bagian sisi burung Garuda. Lalu saudara pakai untuk beli sesuatu ke warung gitu ya, nggak usah ke mall lah, kejauhan. Warung biasa aja. Nah, untuk laki-laki coba pakai untuk beli rokok gitu.
pasti nggak berlaku kan? Karena kenapa? Salah satu sisi dari uang itu sudah tidak punya nilai. Nilai uang itu hanya bisa bermanfaat dan berguna kalau dua-duanya masih ada. Itu ibarat perjanjian lama, perjanjian baru. Adalah firman Tuhan yang sama, isi hati, isi pikiran, perasaan Tuhan yang sama. Dan perjanjian lama, perjanjian baru juga menjelaskan, menginformasikan berita yang sama tentang kelahiran Yesus. Rencana kelahiran Yesus dalam perjanjian lama terjadi perjanjian baru. Rencana kematian Yesus